kreatif, inovatif, dan komunikatif, serta sarana dan prasarana pembelajaran yang representatif. Hal ini sudah kami buktikan. Meskipun dengan adanya pandemi virus corona, yang mungkin kita juga tidak tahu akan berakhir kapan, dan prediksinya juga akan dialami oleh anak-anak kita ini untuk tahun ajaran baru depan. Selama 3 bulan masa pandemi kemarin, pembelajaran daring di sekolah Nasima tetap berjalan dengan baik dan bisa menjadi model pembelajaran daring yang terbaik. Dalam pengembangan IT, kami bekerja sama dengan Microsoft, sehingga platform-platform pembelajaran daring menggunakan fitur-fitur yang powerful. Sumber dan media pembelajaran pun terus dikembangkan oleh Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah, jadi kemarin meskipun dalam masa pandemi, Bapak Ibu Guru SMP Nasima ini tetap berprestasi. Ada yang menjadi juara pembuatan video pembelajaran tingkat nasional. Dan ada juga yang menjadi juara Olimpiade Guru. Luar biasa. Tidak hanya sampai di sini Bapak Ibu, kami juga mengembangkan program-program unggulan menuju sekolah Nasima bertaraf internasional dan sekolah Nasima berbasis TIK. Ini kami maksudkan agar lulusan-lulusan sekolah Nasima dapat menjadi generasi emas Indonesia yang dapat bersaing dan bersanding dengan masyarakat dunia. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan ditopang oleh 3 pilar pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi keluarga besar YPI Nasima untuk menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan sekolah, baik yang bersifat material maupun non-material, agar apa yang kita cita-citakan sama menjadikan anak-anak kita tercinta, menjadi insan Indonesia yang berilmu dan berakhlak mulia dapat terwujud. Insya Allah, dengan kerjasama yang baik, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi langkah kita, memberikan kemudahan di dalamnya. Pesan Nabi dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila anak Adam mati, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Insya Allah Bapak Ibu, dengan berinvestasi pendidikan di SMP Nasima, kita semua termasuk orang-orang yang beruntung sebagaimana hadis tersebut. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu, sambutan mewakili YPI Nasima yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua oleh Kepala SMP Nasima Semarang. Kepada Ibu Dwi Astuti SPDMM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Direktur Pendidikan 1 Yayasan Pendidikan Islam Nasima Semarang. Yang kami hormati Bapak Direktur Promosi Publikasi Yayasan Pendidikan Islam Nasima Semarang, Bapak Ibu orang tua peserta didik tahun pelajaran 2020-2021
SMP Nasima Semarang yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Rasa syukur tiada terhingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan. Perkenalkan, mohon izin menyampaikan salam kenal kami. Secara pribadi, saya Ibu Dwi Astuti yang sementara diamanahi untuk menjadi Kepala SMP Nasima. Halo Ibu Bapak semua sehat, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian harapan kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk pengikut risalahnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu Bapak yang berbahagia, izinkan kami akan menyampaikan informasi awal tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan yang baik pula ini kami sampaikan selamat datang di kampus SMP Nasima Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang, walaupun masih secara virtual atau dunia maya. Ya. Mohon percayaan Bapak Ibu ini dikuatkan dan diteguhkan. Intinya kami siap melayani semuanya, melayani peserta didik kita, utamanya anak-anak kita untuk menuju zamannya. Karena pastilah kita akan membekali mereka yang terbaik untuk masa yang akan datang. Bukan saat ini saja, tapi masa yang akan datang. Baiklah Ibu Bapak, saya akan awali presentasi kami terkait dengan informasi awal di SMP Nasima Semarang. Sesuai yang disampaikan oleh Ibu Direktur tadi, Direktur Pendidikan tadi adalah bahwa SMP Nasima memiliki visi membimbing insan Indonesia berilmu dan berakhlak al-karimah. Dua hal yang dikuatkan, disejajarkan seiring untuk menggapai dunia akhirat menurut kami. Kemudian bahwa misinya adalah ingin menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Sekali lagi kami berharap kepercayaan Ibu Bapak semakin mantap bahwa sejatinya kami ingin membimbing dalam sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas. Kemudian menciptakan lokomotif baru menuju Indonesia Raya. Anak-anak kita adalah generasi penerus yang akan memimpin negeri ini. Maka mari kita siapkan dari sekarang melalui sekolah Nasima. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan bersama. Intinya, visi misi ini kami sampaikan kepada Ibu Bapak agar kita satu langkah, sejalan, seia sekata. Karena Ibu Bapak sekarang adalah menjadi bagian dari sekolah Nasima, bahkan memiliki Nasima. Nasima memiliki TK, SD, SMP, SMA. Sekarang menjadi milik Ibu Bapak juga. Maka marilah kita bersama-sama mewujudkannya, terutama bahwa ada nilai-nilai karakter yang dibangun di sekolah Nasima. Kalau pernah mendengar ataupun anak-anak ataupun dari manapun Ibu Bapak mendengar istilah atau memperteguhkan kata Nasima, ya, itulah nilai-nilai karakter yang dibangun di sekolah Nasima. Nasionalis, agamais, santun komunikatif, integritas kuat, makmur berkelimpahan, aktif bekerjasama, yakin terbaik, empatik, dan siap bertanggung jawab. Itulah 9 karakter yang akan kita tumbuh kembangkan pada semua warga Nasima. Termasuk pagi ini, Bu Bapak, kami ajak untuk mengangkutkan Indonesia Raya, Yasanta, Mars Nasima, Himne Nasima. Itu adalah bagian salah satu cara menginstrumentalisasikan nilai-nilai karakter Nasima. Jadi kami hari ini bertemu dengan Ibu Bapak seperti itu karena kami mengajak Ibu Bapak juga melakukan hal yang sama akan dilakukan oleh anak-anak kita di sekolah Nasima. Seperti itu Bapak, Ibu Bapak, dilanjut bahwa selain
kurikulum nasional sebagai sebuah lembaga pendidikan formal, Sekolah Nasima juga mengembangkan 4 kompetensi yang selalu ditumbuh kembangkan semakin baik, yaitu 1, kompetensi nasionalis agamais atau kenasimaan. Kemudian yang kedua, kompetensi eksakta, sains dan math. Kemudian kompetensi multibahasa. Di sekolah Nasima, khususnya SMP Nasima, diajarkan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Cina, juga mengenal bahasa Arab. Itulah persiapan menuju generasi mendatang. Dan satu hal lagi adalah kompetensi teknologi terang. Itu Ibu Bapak. Jadi kenapa Ibu Bapak memilih Nasima? Kami yakinkan 4 itu akan kita kembangkan bersama. Anak-anak akan kita bimbing ke sana dan menyiapkan mereka menuju generasi mendatang yang hebat dan kuat. Selanjutnya, secara khusus bahwa target tahun pelajaran ini, insya Allah Sekolah Nasima akan meningkatkan kualitas pendidikan melalui Sekolah Nasional Bertaraf Internasional atau SNBI. Kemudian yang kedua, mewujudkan Sekolah Nasima berbasis teknologi informasi atau SNBTIK. Ibu Bapak, kami mengenalkan beberapa istilah atau singkatan yang karena sekali lagi di depan kami sampaikan, Ibu Bapak yang menjadi keluarga kami, warga Sekolah Nasima, yang mari sama-sama kita saling mengisi, mengetahui apa yang ada di dalam Nasima. Dan ketiga adalah penajaman karakter Nasima, ya, 9 karakter utama. Secara khusus, SMP Nasima mempunyai branding Character, Achievement, and Empathy. Jadi kita berharap warga SMP Nasima menjadi orang-orang yang berkarakter, berprestasi, dan berempati. Hal tersebut kita laksanakan melalui 3 bidang utama yang ditumbuh kembangkan dan diimplementasikan dalam kegiatan di sekolah, yaitu yang pertama bidang kurikulum dan pengajaran. Kami kenalkan bahwa struktur kurikulum di SMP Nasima menggabungkan kurikulum nasional dan kompetensi kenasimaan atau 4 kompetensi lainnya yang kami sampaikan di awal tadi. Kemudian 5 hari belajar atau full day school, jadi Sabtu Minggu untuk acara keluarga atau penanaman karakter di dalam keluarga dan seterusnya. Kemudian selalu ada integrasi nasionalisme dan agamais dalam kegiatan belajar mengajar, termasuk integrasi 4 kompetensi utama yang dikembangkan Sekolah Nasima. Dan kami kenalkan juga bahwa di Sekolah Nasima ada istilah DKJN, Display Kelas Dalam Jelajah Nusantara. Seluruh ruangan di Sekolah Nasima adalah miniatur Indonesia. Itulah cara kami mengenalkan Indonesia melalui display di ruangan-ruangan Sekolah Nasima. Kemudian ada PLDN, pengenalan lingkungan eksplorasi dalam jelajah Nusantara. Atau istilah lainnya adalah belajar outdoor. Belajar di ruangan terbuka, di objek atau tempat tertentu yang mengembangkan anak untuk mengeksplor, untuk mengamati, mengobservasi dan seterusnya. Walaupun nanti secara khusus akan kami sampaikan selama waktu terdekat. Berikutnya ada LEDN, eksplorasi, live in, expose dalam jelajah Nusantara. Banyak sekali ya Ibu Bapak singkatan-singkatan yang kami munculkan. Ini menjadi sekali lagi menjadi informasi buat kita untuk tahu siapa kita. Kali ini saya menyampaikan Bapak Ibu adalah warga Nasima dan menjadi bagian dari kami untuk mengembangkan sekolah. Itu antara lain di bidang kurikulum dan pengajaran. Selanjutnya di bidang kesiswaan dan ekstrakurikuler. Sejalan untuk menginternalisasikan karakter yang dibangun di Sekolah Nasima, maka di bidang kesiswaan
ditumbuh kembangkan melalui RHN, rutinitas harian sekolah, pagi, siang, sore. Oke. Kemudian ada kegiatan atau kegiatan insidental Nasima. Kalau yang tadi rutin, yang kedua ini insidental. Biasanya kami kemas dalam berbagai event antara lain PHBI, peringatan Hari Besar Islam Nasional, PHBN, peringatan Hari Besar Nasional, PHKN, peringatan Hari Khusus Nasima, kemudian juga ada KPKB, kepedulian kita terhadap sekitar, kepedulian kondisi bangsa. Kemudian juga ada, itu juga ada yang rutin, ada juga yang insidental. Kemudian ada KPKN, peningkatan kompetensi Nasima, yang itu akan dikembangkan antara lain ada kegiatan student camp atau immersion, kegiatan belajar di luar negeri. Kemudian juga ada camp in Korea, ada holiday camp gitu ya, memanfaatkan waktu libur untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian ada jelajah jejak Rasul yang kita menyeimbangkan sekali lagi 4 kompetensi yang dikembangkan di Nasima dengan variasi kegiatan tersebut. Termasuk juga ada kegiatan antar sekolah. Khusus di SMP Nasima digelar Smart Competition di tiap tahunnya. Itu Bapak sebagai pengantar. Berikutnya ada bidang administrasi dan sarpra. Sekolah Nasima juga mengembangkan sistem informasi akademik Nasima. Insya Allah secara komprehensif seluruh kegiatan dan aktivitas sekolah Nasima bisa dilakukan secara digital, termasuk juga pemanfaatan Microsoft 365. Dan kami berupaya menyediakan sarana prasarana pendidikan yang lengkap. Selanjutnya Ibu Bapak, saya ingin cerita ini selama beberapa waktu. Tadi seperti di awal Bu Dirting menyampaikan, 3,5 bulan terakhir ini kita harus belajar daring. Maka ini antara lain beberapa potret kegiatan selama pembelajaran daring. Kami memanfaatkan aplikasi Microsoft 365 yang sudah bekerja sama secara khusus, artinya banyak di sana banyak fitur dan sudah tergabung dengan Microsoft 365, dan insya Allah semua peserta didik ataupun Bapak Ibu orang tua bisa ikut mengakses dengan mendapatkan akun secara resmi. Nanti kami jadwalkan bahwa seluruh peserta didik kelas 7 SMP Nasima akan mendapatkan akun resmi Microsoft 365. Penerapan selanjutnya di Sianasima tersebut sudah ada pintunya yang nanti Bapak Ibu akan bisa membuka ketika sudah mendapatkan akun dan mendapatkan password yang nanti akan kami informasikan lebih lanjut dan menjadi sekali lagi sarana penyampaian informasi akademik yang komprehensif secara digital maupun di mobile. Oke, selanjutnya. Selain itu, Ibu Bapak, untuk penerimaan atau penyampaian hasil belajar tengah semester, akhir semester, akhir tahun, bahkan penyampaian kelulusan juga bisa diakses secara online. Dan kebetulan sekali lagi beberapa waktu yang lalu itu kami lakukan semua terkait situasi dan kondisi yang memang harus secara daring. Selanjutnya Ibu Bapak, untuk penerapan bidang kurikulum dan pengajaran juga kegiatan mengaji. Ya, itu tadi kalau yang ini pengalungan sampai dan pelepasan, kemarin kegiatan kelulusan. Oke, bisa dilanjut. Jadi orang tua juga bisa terlibat mendampingi anak. Ya, yang lebih menarik lagi Ibu Bapak, karena kita kemungkinan masih akan belajar dalam jaringan, pembelajaran mengaji juga dilaksanakan secara daring. Jadi secara telekonferensi, face to face by dunia maya,
Bapak Ibu guru mengaji bisa mengajarkan pembelajaran mengaji seperti halnya ketika bertatap muka langsung. Artinya memang konsep bahwa belajar mengaji itu harus ada contoh dari guru, harus didengar bagaimana melafazkan huruf-huruf yang betul, harus tartil. Maka insya Allah fasilitas ini juga kami manfaatkan agar anak-anak betul-betul bisa belajar mengaji. Kurang lebih targetnya dalam 5 hari belajar itu 3 hari bisa bertemu dengan ibu bapak. Itu layanan kami terkait dengan belajar mengaji. Selanjutnya, alhamdulillah guru mengaji kami para hafidh-hafidhah dan juga melek teknologi. Semuanya bisa memanfaatkan teknologi. Termasuk tadi saya sampaikan ada kegiatan LSCN. Kemarin kami masih bisa di bulan Januari ini masih bisa mengekspor di daerah atau di Provinsi Jawa Barat di Cibuntu Cibuntu ya, Cibuntu Jawa Barat. Oke, mengenal budaya dan juga adat istiadat serta keberagaman yang ada di sana. Selanjutnya juga tak kalah menariknya kami mempersiapkan anak-anak next di bidang yang lain, yaitu di bidang kesiswaan dan ekstrakurikuler. Beberapa mata ekstra dilatihkan, dikembangkan di SMP Nasima, dan insya Allah dalam posisi pembelajaran daring pun kami akan melayani ekstrakurikuler secara daring, dan alhamdulillah prestasi juga diraih oleh anak-anak kita antara lain tilawatil Quran, videografi, poster, olimpiade, karya ilmiah remaja, bahkan sampai di tingkat internasional. Oke, termasuk juga literasi dan videografi. Selanjutnya Ibu Bapak terkait dengan bidang administrasi dan sarana prasarana, kami informasikan juga bahwa selama anak-anak belajar di rumah pun kami tetap mengawal, menjaga kebersihan dan mengefektifkan untuk menjaga kesehatan dengan penyemprotan disinfektan di seluruh area sekolah secara rutin agar semuanya terjaga baik, termasuk nanti ketika anak-anak sudah bisa bergabung termasuk sekolah, kondisi sekolah kita tetap steril, aman dan terjaga. Termasuk kami pun peduli kepada sesama di lingkungan sekolah Nasima dan orang-orang yang perlu kita bantu. Dan semua itu adalah dukungan Bapak, Ibu, orang tua, peserta didik sekolah Nasima. Bapak Ibu, selanjutnya secara lebih spesifik juga kami informasikan bahwa sekolah Nasima adalah sekolah terbaik dalam pembelajaran daring. Ini juga kami mendapatkan apresiasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang karena kami pun setiap akhir bulan harus melaporkan kegiatan pembelajaran daring di sekolah masing-masing, dan itu juga diinisiasi oleh para guru yang kreatif, care, and smart. Jadi mohon pastikan Bapak Ibu ikhlas bahwa Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu dibimbing oleh para guru yang kompeten. Termasuk tadi disampaikan beberapa guru di SMP Nasima berprestasi di tingkat kota, provinsi maupun nasional di berbagai macam event perlombaan. Oke, Ibu Bapak, kami menyampaikan hal tersebut dengan harapan Bapak Ibu semakin yakin untuk bersama-sama membimbing anak-anak kita di sekolah Nasima, termasuk mengabarkan kepada siapapun yang ingin mengenyam pendidikan di sekolah Nasima. Oke, ini yang sangat penting Ibu Bapak terkait dengan agenda kegiatan terdekat peserta didik baru di SMP Nasima. Insya Allah pada tanggal 30 Juni 2020 akan kami umumkan kelas belajar masing-masing anak di SMP Nasima. Insya Allah
Oke, dan siap pula untuk presensi kehadiran di Sekolah Nasima mulai 1 Juni 2020 dan akan mendapatkan akun Nasima dan Microsoft 365 berlisensi Microsoft 365. Sekali lagi seperti yang kami tayangkan di awal tadi, yang sudah melihat video kami langsung oleh Bapak senior manajernya Microsoft Indonesia itu mengarahkan dan membimbing kami untuk hal yang terbaik. Kemudian juga terkait dengan 11 Juli 2020, kami insya Allah akan mengundang kembali Ibu Bapak untuk sosialisasi program sekolah. Kalau hari ini mungkin saya hanya global saja, insya Allah nanti akan lebih detail di tanggal tersebut, termasuk informasi masa orientasi pengenalan sekolah atau MPLS. Jadi sosialisasinya di hari Sabtu tanggal 11 dan insya Allah pelaksanaannya adalah tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2020. Oke, berikutnya Ibu Bapak, intinya jika ada hal yang nanti belum jelas, tim kami akan memberikan informasi by WhatsApp ataupun by apapun akan menjelaskan lebih detail. Termasuk kami tegaskan new normal di Sekolah Nasima bahwa pembukaan tahun pelajaran 2020-2021 13 Juli 2020 dan insya Allah proses pembelajaran masih dilaksanakan secara daring di semester 1 sambil menunggu regulasi pemerintah. Kemudian pembukaan sekolah dan itu akan dievaluasi 2 bulan, nanti akan kami informasikan juga tiap 2 bulan sampai akhirnya betul-betul bahwa suasana atau kondisi memungkinkan kita bersama anak-anak dalam satu ruang belajar di sini. Termasuk guru dan tenaga pendidikan pun work from home sudah akan kita mulai normal, separuh di rumah, separuh di sekolah dan seterusnya, tetapi sampai dengan kapanpun insya Allah kami tetap menjaga konsistensi protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan COVID-19. Bu Bapak, kiranya itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan SMP Nasima. Insya Allah segala upaya dan cara bisa kita komunikasikan dengan baik untuk bersama-sama membimbing anak-anak kita kelas 7 SMP Nasima meraih prestasi terbaik. Kiranya demikian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon berkenan sekali lagi menyaksikan beberapa slide video kami ataupun acara berikutnya. Terima kasih. Antara lain ketika kita bekerja sama dengan Microsoft 365, kemudian juga beberapa testimoni dari alumni maupun dari orang tua SMP Nasima. Sekali lagi kami hanya bisa menyampaikan pun terlambat di akhir kata ini karena beberapa orang tua sudah bergabung kami sejak beberapa waktu yang lalu, jadi sudah menjadi keluarga kami sebelumnya dan melewati Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, maka kami tetapkan Qaballahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Informasi penerimaan peserta didik oleh Direktur Publikasi Yayasan Pendidikan Islam Nasima, Bapak Muson SPDMM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khala wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dirtik 1, Ibu Sri Budiani MPD. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Nasima, Ibu Dwi Astuti SPD MM.
serta Bapak Ibu orang tua wali murid SMP Nasima. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu meskipun melalui dunia maya atau daring. Semoga pertemuan ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan sahabatnya di dunia wal. Bapak Ibu orang tua peserta didik yang berbahagia. Yang pertama kami mengucapkan selamat bergabung dengan SMP Nasima. Dan bagi yang tidak dari SD Nasima, sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung dengan Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu untuk menyekolahkan kembali di SMP Nasima ini. Bapak Ibu yang berbahagia, suatu pilihan yang sangat tepat bagi Bapak Ibu telah mempercayakan Ananda untuk dibimbing di SMP Nasima ini. Insya Allah SMP Nasima itu akan mendidik dan membentuk Ananda memiliki prestasi, memiliki karakter serta rasa empati yang luar biasa. Mengapa Bapak Ibu saya katakan sangat tepat? Karena para guru yang ada di sekolah Nasima, terutama SMP Nasima adalah guru yang kreatif, yang inovatif, sehingga dapat menghantarkan Ananda untuk bersaing dan bersanding pada zamannya. Di samping itu, sekolah Nasima selalu meningkatkan kompetensi baik guru maupun peserta didiknya. Ini dengan melakukan beberapa kerjasama dengan pihak ketiga. Di antaranya yang disebutkan oleh Bu Dirdik dan Bu Kak tadi, yaitu dengan Microsoft Office 365. Ini resmi berlisensi. Selanjutnya bekerja sama dengan Ummi Foundation untuk mendidik anak-anak kita pandai membaca dan menghafal Al-Quran. Di samping itu, kita juga bekerja sama dengan Akses, Inpare, dengan LPMP, dan banyak sekali lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Sekolah Nasima untuk mengembangkan kompetensi guru dan peserta didik. Bapak Ibu yang berbahagia, keberhasilan pendidikan Ananda adalah merupakan kewajiban kita bersama. Tentunya kita tidak hanya menginginkan Ananda berprestasi dalam bidang akademik, tetapi pendidikan karakter juga merupakan penilaian keberhasilan Ananda. SMP Nasima akan mendidik dan membimbing Ananda menjadi insan yang berkarakter, berprestasi, dan berempati. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Kepala Sekolah Nasima, bahwa nilai-nilai yang dikembangkan di Nasima adalah Nasima Y. Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu bekerja sama. Kita harus selalu menciptakan komunikasi yang positif agar antara orang tua dengan sekolah. Insya Allah para pendidik dan manajemen Sekolah Nasima akan selalu siap melayani, berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu demi keberhasilan Ananda. Mari kita ciptakan komunikasi dan hubungan yang positif di antara kita, sehingga anak-anak kita
memiliki energi yang positif untuk mencapai prestasi dan menyongsong masa depannya. Bapak Ibu yang berbahagia, PPD Sekolah Nasima telah dilaksanakan secara online, sehingga ada beberapa orang tua yang belum melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Sekolah Nasima. Untuk itu, kami mohon kehadiran Bapak Ibu besok hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 untuk hadir di SMP Nasima untuk mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan dan menandatangani nota kesepakatan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, informasi selanjutnya tentang pertemuan besok akan kita beri secara pribadi pada Bapak Ibu yang belum melengkapi berkas atau dokumen. Insya Allah setelah pertemuan ini, Bapak Ibu yang belum lengkap dokumennya akan diinformasikan dari kami. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi Bapak Ibu telah melakukan langkah yang sangat tepat memilih SMP Nasima untuk sebagai tandra di mukanya Ananda, sehingga insya Allah Ananda akan menjadi Ananda yang insan yang berilmu dan berakal karimah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada penghujung acara. Namun sebelum acara kami tutup, kami sampaikan bahwa meeting dan materi pagi ini akan kami share di grup WA dalam bentuk file dan link YouTube. Kemudian yang selanjutnya adalah bagi Bapak, Ibu atau hadirin orang tua murid yang belum melengkapi dokumen berupa penandatanganan surat perjanjian, akan kami sampaikan undangan secara jaringan pribadi setelah acara hari ini. Yang kami hormati, marilah bersama-sama kita akhiri acara sosialisasi orang tua murid baru SMP Nasima tahun pelajaran 2020-2021 dengan bersama-sama membaca surat Al-Asr dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah. Kepada Ibu Sri Budiani MPD, kepada Ibu Hajah Dwi Astuti SPDMM, dan kepada Bapak Muson SPDMM, terima kasih telah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, kembali lagi. Halo ibu-ibu semuanya. Saya Ibu Dina yang biasanya di bagian pendaftaran. Terima kasih sekali telah bergabung dan mengikuti acara pada pagi hari ini. Ibu-ibu, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut, nanti kita bisa lanjutkan di grup WA yang sudah ada 3 grup WA untuk PPD di SMP Nasima. Yang terakhir, terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh hadirin yang berada di rumah masing-masing ataupun yang berada di kantor. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sekali lagi dan selamat berjumpa. Dan untuk esok hari Sabtu, mohon diperhatikan lagi, akan kami WA secara pribadi. Jadi apabila Bapak Ibu yang tidak mendapatkan WA, berarti dokumen dan tanda tangan surat perjanjian sudah lengkap. Hanya saja nanti akan ada agenda lagi untuk pengumpulan SKHUSBN asli.
Terima kasih, kami ucapkan selamat pagi.